Sekarang 31 Maret 2020. Perkenalkan, nama saya Guru Setiawan. Pekerjaan saya adalah sebagai ASKB di Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi. Apa itu istilahnya pekerjaan ASKB itu? Yaitu di bagian pengukuran. Adapun saya di sini ditempatkan juga di pengukuran sekaligus pemetaan. Oke, untuk kondisi saat ini di Cikarang mungkin terbilang sepi, ya bisa dibilang sepi. Tapi kalau untuk kondisi di tempat kerja aku ya masih kondusif seperti biasa, meskipun ya bisa dibilang ada pengurangan jam kerja lah. Mungkin ya selang 2 hari masuk, 2 hari enggak, 2 hari masuk, 2 hari enggak. Tapi ada juga yang masuk setiap hari juga, meskipun mereka udah dapat jadwal masuknya sekian, tapi tetap loyalitas kerja. Dan untuk kondisi kerja sendiri, kalau untuk pekerjaan masih tetap kondusif, tetap produktif. Yang lain juga masih belum terpengaruh apapun. Jadi saat kerja kita fokus untuk bekerja, ini pun demi layanan masyarakat juga sih, untuk kepentingan umum juga. Dan cuman ya ada pengurangan jam kerja aja, yang tadinya kita dari setiap hari itu kerja bisa sampai jam 10, jam 11 malam, cuman sekarang jam 3 udah pada pulang, jam 3 sore lah udah pada pulang. Ada juga yang jam 2 udah pulang, pokoknya jam 2 sampai jam 3 sore lah yang udah pulang aja. Mungkin ya untuk hari ini mungkin ya kebanyakan ya kegiatan hari ini dalam mengatasi COVID ini di saat dia seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalaya 1 April 2020 pukul 15.30 hari kedua. Saya Mustari, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah saya mahasiswi tingkat akhir, di mana kampus jurusan saya minggu kemarin tanggal 29 Maret 2020 memutuskan secara resmi bahwa pembelajaran secara online ini diperpanjang hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi COVID-19 ini. Sehari-hari saya melakukan tugas penyusunan laporan akhir, di mana bimbingan pun secara online. Tanya itu, kampus saya juga mengadakannya Google Classroom yang seharusnya belajar di kampus, namun ini dilakukan secara online. Tanya itu, yang seharusnya hari ini saya melakukan praktik lapangan, karena adanya pandemi COVID-19 ini yang belum baik, jadi batal. Sangat disayangkan banyak perubahan jadwal yang seharusnya bulan ini juga bulan depan, bulan Mei, akan diadakannya sidang tugas akhir. Karena adanya COVID-19 ini, sidang pun dilakukan secara online. Tak hanya itu, kegiatan sehari-hari di rumah pun, alhamdulillah warga di sini, khususnya warga Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, alhamdulillah semua warga di sini sudah mengetahui bahayanya COVID-19 ini. Namun sangat disayangkan ada beberapa orang yang berpergian dari rumahnya kurang memperhatikan APD-nya, alat pelindung dirinya, seperti memakai masker dan yang lain-lain. Namun Desa Sukamaju ini minggu kemarin telah ada penyemprotan di tiap-tiap rumah, termasuk rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua, tanggal 1 April 2020. Saya Cetaryana. Sekarang lagi berada di bus mau pulang karena
takut jalanan ditutup, jadi saya memutuskan buat pulang dulu. Karena kalau semuanya udah ada aman, baru saya kembali lagi ke sini. Insya Allah itu juga kalau ada waktunya. Kenapa saya pulang? Ya takut itu jalan tutup. Padahal di desa itu kita aman-aman aja. Tapi ya gitu aja. Tetap saya takut aja. Makanya keputusan saya buat pulang hari ini. Ya sekian situasi saya di bus. Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Sekarang saya lagi perjalanan menuju Bandung karena baru keluar dari terminal bus, jadi masih pada kosong ya, kosong. Tapi kalau dilihat dari jalannya ramai banget. Inilah tampak suasana di dekat gerbang tol Cileunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 21 April 2020 bersama saya Dimas Ihab. Kali ini saya masih berada di Cirebon. Namun tempatnya saya bukan di Sumber ya. Saya berada di salah satu pusat batik terbesar Jawa Barat, yaitu Batik Trusmi. Nah, apa yang terjadi pada hari ini? Bagaimana lalu lintas yang ada di daerah sini? Nampaknya ramai-ramai saja seperti itu. Tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin hanya 10-15%. Tentunya cukup ramai gitu. Namun arah yang ke arah Batik Trusmi sebelah sana, pusat Batik Trusmi yang berada di Kabupaten Cirebon, dan tampaknya di sini tetap ramai. Tidak adanya penutupan yang berarti. Mungkin sepi tapi tetap saja ramai. Ada 10-15% lah kemungkinan ya. Tapi tetap saja ramai gitu. Tidak seperti di Sumber sana. Di sini mungkin mau corona atau tidak corona, mereka tetap saja harus mencari makan seperti itu. Kalau tutup mau dari mana mereka mencari makan? Mungkin itu pertimbangan lain, tidak adanya kebijakan untuk menutup pusat perdagangan di daerah sini seperti itu teman-teman. Lihat ya, bisa saja ramai, tapi lumayan sepi sih. Gak begitu ramai kayak hari biasa loh, yang kalau tidak ada corona. Oh ini tutup Pak. Ditutup. Ini pusat. Ini juga tutup. Ini juga tutup ini. Bukan. Tutup. Masih ada yang buka deh. Cenderung sepi teman-teman. Nah, apa langkah saya ke daerah ini? Saya sekarang menggunakan masker tentunya karena daerah ini adalah salah satu zona yang cukup ramai, jadi saya waspada seperti itu ya. Lalu apalagi selain itu, jalan tetap sama, tidak ada yang dialihkan. Di sini juga tidak ada lockdown atau belum lockdown ya teman-teman, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Trusmi, Kabupaten Cirebon. Dimas Ihab melaporkan. Antapani 2 April 2020, hari kedua pukul 20.00
2:35 saya Sanchikal Maulana. Apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah pada saat saya masuk ke pekerjaan saya, ke tempat kerja saya mendapati bahwa untuk masuk saja sekarang sudah ada prosedur yang harus dilewati, seperti melewati penyemprotan disinfektan pada tubuh saya dilakukan oleh mesin tentunya. Apakah hal itu termasuk efektif? Karena saya dengar di berita disinfektan tidak cukup efektif karena sebetulnya untuk barang, tapi karena ini untuk pencegahan saya takutnya menyebarkan ke narapidana di dalam, jadi mungkin itu yang penting ya. Sistem pekerjaan yang dilakukan pada pekerjaan saya seperti di WFH ini, work from home, terbilang efektif dan sebetulnya bisa diarahkan untuk lebih efektif lagi dan menuju 4.0. Ini positifnya bagi saya, bagi lingkungan kerja saya, karena semuanya sekarang menuju era digitalisasi. Secara serentak dipaksa untuk era digitalisasi. Itu positifnya corona. Dan sistem absen pada lingkungan kerja saya sudah berupa server, jadi tidak fingerprint, jadi tidak ada kontak apapun dengan mesin, jadi sudah dilakukan online gitu. Dan pada saat sebelum melakukan absen, kita diharuskan mengisi kuesioner pada aplikasi tersebut untuk mengecek bahwa kita itu bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita saat menjalankan tugas, apakah terpapar oleh virus COVID-19 ini atau tidak. Oke. Dan selanjutnya pada saat saya ingin pulang nih pas jam 2 kalau nggak salah, dikumpulkanlah narapidana yang ternyata mendapatkan surat edaran surat edaran menteri bernomorkan M.19.PK.01.0404 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pemberantasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Jadi narapidana pada lapas rutan saya dibebaskan secara asimilasi, jadi harus melapor ke Bapas, tidak mutlak bebas murni, dan itu sebanyak 70-an orang lah, saya kurang tahu pasti, cuman 70. Itu positifnya corona. Jadi kita harus lihat sisi positifnya juga daripada kita terus memberitakan sisi-sisi negatifnya. Toh sekarang pada Kamis 2 April 2020 angka kasus di Indonesia adalah 1790 dengan korban meninggal sebanyak 170 jiwa dengan angka sembuh 112 jiwa. Bisa dikatakan kita menuju arah yang positif pada saat ini. Pada sistem perkuliahan juga kita dipaksa untuk menuju era digitalisasi 4.0 di mana sistem perkuliahan sudah menggunakan sistem aplikasi Zoom, sistem tugas mulai berangsur-angsur ke arah yang positif, meskipun ada penolakan, ada merasa keberatan dari mahasiswa ataupun pelajar yang merasa tugas seakan-akan dibebankan pada murid. Tetapi
pada saat saya pergi ke supermarket, pada saat mengantri lebih tepatnya, memang dibatasi area-areanya tersebut dengan garis-garis, namun itu dirasa kurang efektif untuk menjaga jarak karena garis-garis tersebut tidak diperhitungkan dengan panjang troli, jadi seakan-akan tidak berpengaruh pada tersebut. Jadi kalau bisa batasnya lebih diperlebar tuh ya. Sekian dari kami, 2 April 2020, hari kedua. Jadi ya, di rumah saja, tunda keinginan untuk keluar, tunda untuk berkumpul, untuk hangout, tunda dulu. Jadi toh pun mau keluar, tolong pakai APD sewajarnya, tidak berlebihan seperti yang ada di berita media sosial. Ya, mari kita dukung dokter, tenaga medis, dan semua pejuang COVID-19 ini, pemberantas COVID-19 ini dengan diam di rumah. Saya Iksan Cikal Maulana dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.